Selamat datang di Iveleganti Podcast. Siapkan diri Anda untuk menyelami peristiwa terupdate yang paling menarik dan berimpact di kehidupan kita. Kami akan membawa informasi terkini dengan gaya yang segar dan menarik. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan seru ini dan tetap terhubung dengan dunia yang terus berubah di sekitar Anda. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara DeepSeek dan ChatGPT. Mari kita mulai. Aku sangat penasaran dengan topik ini. Apa saja perbedaan utama antara keduanya? Jadi DeepSeek dan ChatGPT adalah model kecerdasan buatan berbasis bahasa yang dirancang untuk menghasilkan teks alami dan relevan. Betul, tapi apa yang membuat mereka berbeda? Nah, perbedaannya terletak pada arsitektur model mereka. DeepSeek menggunakan pendekatan mixture of experts dengan 671 miliar parameter. Wah, itu banyak sekali. Tapi bagaimana cara kerjanya? Jadi meskipun punya 671 miliar parameter, DeepSeek hanya menggunakan sekitar 37 miliar parameter untuk setiap permintaan. Itu seperti punya tim pakar, tapi hanya melibatkan yang relevan saja. Sedangkan ChatGPT? ChatGPT menggunakan model transformator tradisional dengan 1,8 triliun parameter. Ia melibatkan semua pakar dalam setiap tugas, jadi kurang efisien dibanding DeepSeek. Oh, jadi itu berarti DeepSeek lebih efisien? Ya, dalam hal tertentu. Selain itu, kecepatan respons mereka juga berbeda. Misalnya, ketika diminta membuat garis besar artikel, ChatGPT sedikit lebih cepat, tapi DeepSeek memberikan jawaban yang lebih detail. Tapi bagaimana dengan tugas pemrograman? Di situ DeepSeek lebih unggul. Untuk coding, DeepSeek memberikan respons lebih cepat dibanding ChatGPT. Wah, itu menarik. Bagaimana dengan kemampuan logika dan penalaran mereka? DeepSeek menunjukkan kemampuan penalaran yang lebih baik, terutama dalam matematika dengan akurasi hingga 90%, sedangkan ChatGPT lebih kuat dalam memahami konteks teks dan bahasa. Jadi ChatGPT lebih baik untuk percakapan dan konten kreatif? Tepat sekali, tapi ada hal lain, yaitu ketepatan hasil. DeepSeek tidak memiliki akses ke informasi real-time, sehingga kadang tidak bisa menjawab pertanyaan terkini. Misalnya kalau kita tanya tanggal hari ini? Ya, DeepSeek mungkin tidak tahu atau memberikan jawaban yang salah. Sedangkan ChatGPT bisa menjawab dengan akurat. Itu cukup penting. Bagaimana dengan fitur lain seperti voice mode? Nah, DeepSeek belum memiliki fitur voice mode, jadi pengguna tidak bisa memberikan perintah secara lisan. Sementara ChatGPT sudah mendukung voice mode, kan? Benar, itu membuat ChatGPT lebih fleksibel dan mudah digunakan. Lalu, apakah DeepSeek bisa menghasilkan gambar seperti ChatGPT? Sayangnya belum. ChatGPT bisa menghasilkan gambar berdasarkan perintah pengguna, sedangkan DeepSeek belum memiliki kemampuan tersebut. Jadi dalam hal kreativitas, ChatGPT lebih unggul? Bisa dibilang begitu. Oh, satu lagi, aksesibilitas. DeepSeek bersifat open source, jadi bisa digunakan dan dimodifikasi siapa saja. Sementara ChatGPT memiliki versi gratis dan berbayar? Tepat, beberapa fitur ChatGPT hanya bisa diakses dengan berlangganan. Menarik sekali, tapi aku penasaran mana yang sebenarnya lebih baik. Itu tuh tergantung kebutuhan. Jika butuh AI untuk tugas teknis seperti matematika dan coding, DeepSeek lebih baik, tapi untuk konten kreatif dan percakapan, ChatGPT lebih unggul. Aku mengerti. Tapi bukankah ketepatan informasi juga penting? Benar, ChatGPT mampu memberikan informasi terkini dengan lebih akurat, sedangkan DeepSeek kurang di aspek itu. Jadi keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, dan mungkin di masa depan DeepSeek akan terus berkembang dan memperbaiki kekurangannya. Semoga saja. Teknologi AI memang terus berkembang pesat. Setuju. Oh, ngomong-ngomong, tadi kamu menyebut soal kasus Agus Buntung DeepSeek kurang akurat dalam memberikan informasi tentang kasus-kasus terkini. Itu bisa jadi masalah jika kita butuh informasi aktual. Betul. Jadi kita harus bijak memilih platform sesuai kebutuhan. Benar sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, senang bisa berbagi informasi. Baiklah, sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih telah mendengarkan Iveleganti Podcast. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang berbeda melalui setiap episode yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.